Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang tentang syarat-syarat bagaimana adu argumen atau tukar pikiran itu dibolehkan. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang 7 syarat dari 8 syaratnya. Syarat yang ketujuh kemarin atau yang lalu sudah kita pelajari bahwa agar tidak melarang pihak lain, pihak orang yang kita ajak diskusi itu untuk mereferensi dari dalil satu ke dalil lain, berpindah dalil-dalil itu tidak apa-apa, yang penting itu malah lebih baik dari dalil yang lemah nanti menuju ke dalil yang kuat, itu memang baik. Jadi jangan Anda larang, jadi dia mau benar Anda larang kan ya nggak boleh ya. Taro ana jami'al majalis tangqadi fil mudafa'at dan mujadilat hatta yaqisul mustadil ala aslin bi'ilatin yadunnuha, ya kan asalnya kan orang-orang itu awalnya mungkin berdasarkan ini, saya menemukan begini, dasarnya ini ya. Fayuqal lahu madalil ala anal hukmu fil asli mu'allal bihadil ilah. Apa alasannya? Apa dalilnya? Hukum ini di asalnya terilati begini, misalkan gitu ya. Fayaqulu hadza ma dhaharali, lalu kemudian dia bilang ya inilah yang tampak bagi saya gitu. Fa in dhaharala kama huwa awdah minhu, kalau Anda bisa menghadirkan yang lebih jelas daripada itu, wa aula dan lebih bagus, fatkurhu maka sebutkanlah ya, hatta angdur fihi fayasirul mu'tarid wa yaqulu fihi ma'an gitu ya. Ya memang kalau Anda misalkan nggak sependapat lalu Anda memiliki pendapat yang lebih unggul, ya sampaikan gitu ya, agar mereka itu ya dapat pendapat yang lain ya, pendapat pengetahuan yang lain selain yang disebutkannya atau selain yang Anda sebutkan ya. Waqad arafaha wala adkuruha it la yalzimuni dzikraha wa yaqul mustadil alaika iradu ma tadhihi wa ra'aha wa yasil mutarid ala annahu la dan sebagainya ya. Nggak boleh juga Anda tapi saya ada kok pendapat yang lebih hebat dari itu, tapi saya nggak bisa sebutkan sekarang, itu nggak boleh ya. Jadi memang kalau memang Anda nggak mau kalah ya sebutkan dalilnya. Kalau Anda ingin menyampaikan yang pendapat yang kuat ya harus Anda sebutkan. Wa amsaluhu wa la ya'rif hadzal miskin anna qala ini a'rafahu wal adkurahu. Ini enggak boleh ya Anda kemudian mengatakan saya tahu tapi saya enggak mau nyebutin. Itu artinya Anda tidak jujur ya. It la yalzimuni ya. Dan ini kadaba ala syariah, itu sebagaimana Anda mendustakan kepada syariat. Kalau Anda tahu ya sebutkan. Fa innahu in kana la ya'rif ma'nahu wa innama yad'ihi liya'jiza khasmahu bahwa fasik. Kalau Anda nggak ngerti tetapi Anda bilang ngerti, tujuannya untuk mengalahkan atau mendebat orang itu, maka itu termasuk ciri perilaku orang fasik ya, kadzab yang banyak berdusta, yang bermaksiat kepada Allah ya. Wa taru disutihi bid'awahu ma'rifatun wa khalin anhu wa in kana shadiqan faqad fasaqa bi akhfaihi ma'arafahu min amri syari' dan sebagainya ya. Ini nggak boleh. Maka kalau memang Anda bisa menghadirkan referensi yang lebih kuat ya Anda harus hadirkan. Jangan kemudian pokoknya ada kok begini tapi Anda nggak punya dalil yang kuat. Nah seperti itu ya. Jadi kalau di sini intinya adalah siapapun kalau sedang beradu argumen boleh menggunakan dalil-dalil yang dia punya. Misalkan pertamanya dia dengan dalil A, lalu kemudian merasa nggak kuat, lalu kemudian berubah ke dalil yang B, ya boleh saja.
Nah, yang kedelapan, ayunadir man yatawaqqa al istifadah minhu. Jadi syarat yang kedelapan, Anda dibolehkan berdebat itu agar Anda itu berdebat, beradu argumen, bertukar pikiran kepada orang-orang yang sekiranya ada manfaatnya ketika Anda melakukan itu. Artinya janganlah Anda berdebat dengan orang yang tidak paham, ya. Jangan Anda berdebat dengan orang yang tidak paham, atau jangan Anda berdebat dengan orang bodoh. Itu apa? Ya, itu jadinya debat kusir, ya. Pokoknya kalau dia nggak usah didebat, terus biarin aja gitu ya. Miman huwa mustaqil bil ilmi wal ghalib annahum yahtarizuna min munadaratil fuqul wal akabir khaufan min dhuhuril haq ala alsinatihim fayarghubuna fi man tunahum. Ada orang-orang itu yang takut, ya, itu ada orang-orang yang takut diskusi dengan orang alim, orang ahli ilmu, ya, takut nanti proyeknya itu hangus gitu. Makanya banyak orang-orang yang sudah mapan dengan keyakinan pikirannya itu malas atau takut berdebat dengan orang lebih pintar. Takutnya apa? Takut nanti dia itu mendapatkan kebenaran, lalu kebenaran itu merusak kebiasaan atau merusak proyek-proyek yang dia punyai misalkan, ya. Maka dia cenderung berdebat dengan orang-orang bodoh yang akan bisa ditekan supaya membenarkan pendapatnya. Ini kadang-kadang juga terjadi, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia itu kalau debat sama orang-orang yang lebih bodoh supaya yang lain itu ya gitu, supaya enggak mengganggu keinginan atau hawa nafsu yang diinginkan, ya. Dan itulah, ya, 8 syarat. Walakin fi hadhi syurut as-samaniyah ma yahtika ila ma yunadiru lillahi wa ma yunadiru lillah. Ya, nanti dari 8 itu nanti akan ketemu, ya, siapa yang orang yang mendebat Anda karena Allah dan siapa yang mendebat Anda karena sebuah suatu yang lain. Wa'lam bil jumlah, dan ketahuilah bil jumlah secara global annaman la yunadir syaiton wa huwa mustawalun ala qalbihi wa huwa adun lahu wa la yazal bid'awa ila halaki summa dan sebagainya, ya. Bin masail alati al mustahid fiha musib au masahum lil musib fil ajr fa huwa adhakatul syayatin wa ibratun lil mukhlisin dan sebagainya, ya. Memang hal-hal itu penting digunakan untuk orang-orang itu jangan sampai tidak istilahnya beradu argumen kepada orang-orang yang membahayakan atau bersifatnya setan gitu kalau dalam bahasa ini, ya. Artinya maksudnya gini, ya, maksudnya wa'lam bil jumlah anaman ingatlah, ya, atau secara global sesungguhnya orang yang tidak mendebat setan. Maksudnya gini, orang yang tidak mendebat setan itu artinya Anda itu mesti kan digoda setan. Ketika Anda tidak bertahan dengan perdebatan dalam pikiran Anda yang benar, ya, itu sama saja Anda itu tergoda oleh setan. Anda disuruh berdebat dengan orang-orang lain supaya Anda itu tidak sempat mendebat setan, gitu loh kasarannya. Dan setan bertepuk tangan ketika Anda berdebat dengan orang lain dan Anda tidak melawan setan, kasarnya gitu. Ini dalam strategi dunia perpolitikan mungkin, ya, Anda dibuat berantem dengan orang lain sementara pihak lain itu mengambil keuntungan dari apa yang terjadi pada Anda. Itu, ya, semoga ini menjadikan kita istilahnya dapat pengetahuan bahwa dari hal-hal tentang perdebatan itu bukan dilarang secara penuh, tetapi ada hal-hal yang dipatuhi. Termasuk tadi 8 syarat. Kalau Anda pahami dari 8 itu sebenarnya sudah ketahuan, ya, mana orang yang mendebat Anda karena Allah, mana orang yang mendebat Anda karena tujuan lain. Itu jelas sekali. Kalau orang mendebat Anda karena Allah, ya mungkin sarannya tadi di antara 8 syarat itu Anda bisa ketahui. Itu dari bab yang tadi, ya. Kemudian
Selanjutnya nanti akan kita kaji tentang bayanu afatil munadharah wa ma yatawalat minha min muhlikatil akhlaq, ya. Penjelasan tentang bahaya-bahaya dalam debat dan apa-apa yang terlahir dari perdebatan-perdebatan itu dari rusaknya akhlak, ya. Nanti apa efek buruknya dari perdebatan-perdebatan itu atau perdebatan-perdebatan yang ada itu, efeknya apa terhadap budi pekerti, terhadap akhlak, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.